Ibu tengok kelas sudah bersih, tapi sebelumnya kita berdoa dulu bagaimana supaya kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita kelas dimulai berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, dalam tawengnya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, apa pelajaran kita? Sudah belajar di rumah? Oke, mantap. Jadi di sini Ibu melanjutkan yang mana atau lebih mendalam yang dikatakan dengan data ya. Coba anak-anak Ibu semuanya diperhatikan ini. Apa yang didiskusikan Ibu sama Bapak itu atau apa yang ada di pikiran mereka? Coba siapa yang ada? Apa yang ada di pikiran Bapak sama Ibu ini? Mendiskusikan apa mereka? Ayo. Kanan. Olahan data. Oke, yang lain. Yang lain. Ada dulu. Jul. Apa yang didiskusikan dalam itu? Ada menganalisis data. Analisis. Nah, yang lain dari kelompok berapa itu tadi, no? Kelompok berapa? Kelompok berapa ini? Ada ngapain? Hah? Mengamati data. Oke. Kita perhatikan selanjutnya. Kalau kita bicara data, mungkin mereka juga bicara data ya. Tapi sebelum kita bicara data, Mas Ibu ini, di setiap akhir semester sekolah ada pembuatan laporan nilai-nilai siswa. Jadi pernahkah kalian berpikir bagaimana mengolah nilai tersebut sehingga dapat orang-orang atau siswa-siswa berprestasi yang perlu bimbingan atau yang tinggal kelas? Kira-kira untuk pengolahan data ini sulit. Nah, ada yang tahu prosesnya? Proses pengolahan data untuk setiap akhir semester? Bagaimana? Pertama Ibu dikumpulkan data dulu dari seluruh siswa, baru disusunlah datanya dari yang tertinggi sampai yang terendah Untuk mendapatkan prestasi. siswa berprestasi sama tinggal. Yang lain ada tanggapan? Bisa kepikiran dengan setiap akhir semester bagaimana? Siapa yang mengolah datanya? Siapa yang bekerja sama dalam pengolahan data? Yang terlibat yang ini siapa? Guru mapel, lagi guru wali kelas. Iya. Seterusnya tata usaha. Seterusnya ada lagi? Guru BK juga ya, mengenai absensi atau kehadiran ya. Siapa lagi? Sudah. Nah, jadi dari situ data ini sudah terlihat siapa yang berprestasi. Kita mengolahnya, melihat kesimpulan data kita, boleh kita buat di diagram. Diagram batang sudah tahu? Sudah, Bu. Lingkaran? Sudah, Bu. Apa lagi yang tahu? Pencah. Program. Apa lagi? Apa? Pencar, iya lanjut. Garis. Kalau bicara statistik, ada yang tahu? Ayo. Ada kelompok berapa? Coba apa itu statistiknya? Statistik adalah kumpulan hasil data-data yang telah diolah menurut informasi pengasihan data-data secara valid dan relevan sehingga membentuk suatu statistik dari hasil data tersebut. Oh iya. Kita untuk kalau
Katanya kumpulan angka atau fakta atau informasi yang disusun untuk mengambil keputusan yang bermakna gitu. Oke, dan mendekati tepuk tangan untuk kelompok satu. Ikut Anda dan kira-kira untuk apa? Evaluasi. Untuk mengevaluasi lagi. Itu apa? Mendapatkan informasi. Oke, mantap, anak-anak ibu pintar. Yang lain? Yang lain? Sumber membuat keputusan yang paling. Ada lagi? Tidak. Ada lagi? Yuda. Yuda. Ada Mak? Ada. Coba kita lihat. Tentunya yang paling yang paling diharapkan adalah informasi. Tapi informasinya harus valid atau relevan. Kemudian setelah dapat sumber, tentunya ada sumber yang primer, ada yang sekunder. Kalau primer kita langsung dapat dari eksperimen kita langsung. Contoh kita berada di sekolah, dapat data tadi dari sekolah, itu termasuk primer atau sekunder? Apa? Primer. Jadi misalnya Aditya, PID, Ronde, dapat di situ sumber data. Itu data primer atau sekunder? Bisa membedakan primer dengan sekunder? Kalau dicoba dengan cross section. Enggak, kita sedikit dulu. Ya, Apanya udah masuk ya? Nomornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang statistika. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Azia Sylvia Muradi sebagai moderator. Saya Gordian Melani sebagai penyanyi. Saya Nirmala Hafni sebagai penyanyi. Saya Iqbal sebagai anggota. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita Fauzia. Saudara perwakilan dari kelompok 4 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Menurut diagram kalian, apakah diagram dari laki-laki dan perempuan bisa digabungkan? Terima kasih. Menurut saya itu sebenarnya bisa saja digabung ketika yang laki-laki itu dibuat dalam satu warna saja seperti warna merah, dan yang perempuan itu dibuat seperti misalnya warna kuning. Jadi diagramnya itu tidak memiliki warna yang berbeda-beda supaya lebih mudah dimengerti. Sekian presentasi dari kami dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia berkritis atau bernalar lagi. Dari sumber yang kita dapatkan, kita bisa dapat menjadikannya dari sebuah diagram. Iya, dan bisa disajikan datanya dalam bentuk diagram untuk mempercepat dapatnya informasi. Soal penggunaan tadi, gunanya, atau manfaatnya? Manfaatnya itu apa itu?
data dan secara efektif bisa lebih cepat dapat informasi ya yang valid. Jadi dari hal ini sebelum Ibu menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Ada? Oke, silakan. Dari pelajaran hari ini saya menyimpulkan bahwa data kategori adalah data menunjukkan kelompok atau kategori tertentu bukan berupa angka dan disajikan dalam tabel atau diagram. Oke, terima kasih. Tahu apa manfaatnya, juga sudah tahu atau sudah bisa menyimpulkan. Jadi pembelajaran hari ini bisa kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak kami berikan tepuk tangan karena pembelajaran hari ini sukses.